Pengeboman Bali 2002, disebut juga Bom Bali I, adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober tahun 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Padis Pub dan Sari Club SC, di Jalan Legian, Kuta, Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005. Tercatat 203 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Peristiwa bom yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober tahun 2022 pukul 23.05 hingga pukul 23.15 waktu Indonesia Timur, dengan sasaran tempat yaitu Sari Club, Padis Pub, dan Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Dengan modus serangan bom bunuh diri dan bom mobil, yang mengakibatkan 203 korban tewas serta 209 korban luka, yang menjadi pelakunya adalah Jamaah Islamiyah dan Al-Qaeda selaku otak pengeboman. Dengan motif pembalasan atas dukungan Amerika Serikat terhadap perang melawan terorisme dan peran Australia dalam membebaskan Timor Leste. Tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan, bom yang digunakan berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club, merupakan bom RDX berbobot antara 50 sampai 150 kg. 1. Peristiwa bom Bali ini juga diangkat menjadi film layar lebar dengan judul Long Road to Heaven, dengan pemain antara lain Surya Saputra sebagai Wahabi dan Alex Komang, serta melibatkan pemeran dari Australia dan Indonesia. Latar belakang peristiwa bom Bali terjadi juga karena para teroris menganggap bahwa Bali adalah pusat maksiat dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Para teroris secara umum memang menargetkan lokasi yang dianggapnya menjadi pusat kemaksiatan. Abdul Ghani, didakwa seumur hidup. Abdul Hamid kelompok Solo. Abdul Rauf kelompok Serang. Imam Samudera alias Abdul Aziz, terpidana mati. Ahmad Roychan, Ali Gufron alias Mukhlas, terpidana mati. Ali Imron alias Alik, didakwa seumur hidup 3. Amrozi bin Nur Hashim alias Amrozi, terpidana mati. Andi Hidayat kelompok Serang. Andi Oktavia kelompok Serang. Arnasan alias Jimmy, tewas. Bambang Setiono kelompok Solo. Budi Wibowo kelompok Solo. Azahari Husin alias Dr. Azahari alias Alan alias Adam tewas dalam penyergapan oleh polisi di Kota Batu tanggal 9 November tahun 2005. Nordin Muhammad Top alias Nordin M. Top tewas tanggal 17 September tahun 2009. Dulmatin tewas tanggal 9 Maret tahun 2010. Ferry alias Isa, mati. Herlambang kelompok Solo. Hernianto kelompok Solo. Idris alias Johni Hendrawan. Junaedi kelompok Serang. Makmuri kelompok Solo. Muhammad Musafak kelompok Solo. Muhammad Najib Nawawi kelompok Solo. Umar Patek alias Umar Kecil tertangkap di Pakistan. Mubarok alias Utomo Pamungkas, didakwa seumur hidup. Ridwan Isamuddin alias Encep Nurjaman alias Hambali. Zulkarnaen tertangkap di Lampung tanggal 10 Desember tahun 2020. Jack Harun alias Joko Triharmanto, didakwa 6 tahun penjara. Sawat alias Sarjio, didakwa seumur hidup. Mas Selamat bin Kastari, tertangkap di Singapura, dan dideportasi ke Malaysia. Masikur Abdul Qadir, didakwa 15 tahun penjara. Kronologi, tanggal 12 Oktober tahun 2002. Padis Pub dan Sari Club SC, di Jalan Legian, Kuta, Bali diguncang bom.
Dua bom meledak dalam waktu yang hampir bersamaan yaitu pukul 23:05 waktu Indonesia Tengah. Lebih dari 200 orang menjadi korban tewas keganasan bom itu, sedangkan 200 lebih lainnya luka berat maupun ringan. Kurang lebih 10 menit kemudian, ledakan kembali mengguncang Bali. Pada pukul 23:15 waktu Indonesia Tengah, bom meledak di Renon, berdekatan dengan kantor konsulat Amerika Serikat. Namun tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Tanggal 16 Oktober tahun 2002, pemeriksaan saksi untuk kasus terorisme itu mulai dilakukan. Lebih dari 50 orang telah dimintai keterangan di Polda Bali. Untuk membantu Polri, tim forensik Australia ikut diterjunkan untuk identifikasi jenazah. Tanggal 20 Oktober tahun 2002, tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan, bom di Paddispuk berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club, merupakan bom RDX berbobot antara 50 sampai 150 kg. Sementara bom di dekat konsulat Amerika Serikat menggunakan jenis TNT berbobot kecil yakni 0,5 kg. Tanggal 29 Oktober tahun 2002, pemerintah yang saat itu dipegang oleh Megawati Soekarnoputri terus mendesak polisi untuk menuntaskan kasus yang mencoreng nama Indonesia itu. Putri Soekarno itu memberi batas waktu, kasus harus tuntas pada November tahun 2002. Tanggal 12 Mei tahun 2003, sidang pertama terhadap tersangka Amrozi. Tanggal 2 Juni tahun 2003, Imam Samudra mulai diadili. Tanggal 30 Juni tahun 2003, Amrozi dituntut hukuman mati. Tanggal 28 Juli tahun 2003, Imam Samudra dituntut hukuman mati. Tanggal 7 Agustus tahun 2003, Amrozi divonis mati. Tanggal 25 Agustus tahun 2003, Ali Gufron alias Muklas dituntut hukuman mati. Tanggal 10 September tahun 2003, Imam Samudra divonis mati. Tanggal 2 Oktober tahun 2003, Ali Gufron divonis mati. Tanggal 30 Januari tahun 2007, PK pertama Amrozi Ces ditolak. Tanggal 30 Januari tahun 2008, PK kedua diajukan dan ditolak. Tanggal 1 Mei tahun 2008, PK ketiga diajukan dan kembali ditolak. Tanggal 21 Oktober tahun 2008, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi terhadap UU Nomor 2 PNPS 1964 soal tata cara eksekusi mati yang diajukan Amrozi Ces. Tanggal 9 November tahun 2008, Amrozi Ces dieksekusi mati di Nusa Kambangan. Serangan ini terjadi tepat 1 tahun, 1 bulan dan 1 hari setelah serangan tanggal 11 September tahun 2001 ke Menara WTC, Amerika Serikat. Ada beberapa pihak yang mencurigai adanya pihak asing dalam kejadian ini. 45. Umar Patek mengakui kesalahannya sebagai dosa di persidangan dan memohon maaf kepada pihak keluarga dan pemerintah Indonesia. 6. Ali Imran, alias Alik, mengakui bahwa keterlibatannya terdahulu adalah sebuah penyimpangan dan bid'ah dalam wawancara telekonferensi dengan Karni Ilyas pada acara Lawyers Club di Tiffin pada tahun 2013.